Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom. Yang kami hormati Kepala SMA Negeri 18 Seram Bagian Barat, yang kami hormati Bapak Fasilitator Program Sekolah Penggerak Angkatan Kedua Bapak Odi Abdurrahman, serta Komite Sekolah yang kami hargai, Komite Pembelajaran, serta Bapak Ibu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Selamat pagi. Puji syukur kepada Tuhan karena di pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali di ruangan serbaguna sekolah ini, serta kita dapat berjumpa dengan Bapak Fasilitator. Terima kasih Pak sudah menyediakan kesempatan untuk hadir bersama-sama dengan kami dalam rangka kegiatan kunjungan lapangan. Adapun agenda dalam kegiatan acara pembukaan kunjungan lapangan sebagai program sekolah penggerak angkatan kedua, yaitu 1. Pembukaan yang sedang berlangsung saat ini. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, prakarta dari kepala sekolah. Yang keempat, suguhan dari peserta didik sebagai bentuk dari hasil proyek. Yang kelima, yaitu penutup. Kita beralih ke agenda yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya Palunai kembali. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku.
terkait dengan kunjungan lapangan sebagai program sekolah penggerak angkatan kedua. Pada Bapak dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pagi. dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Odi Rahman selaku fasilitator sekolah penggerak angkatan 2, Bapak Ketua Komite sebagai Pelaksana Penyelenggara yang saya hormati, dan tentunya teman-teman dari Komite Pembelajaran, Bapak Ibu staf pendidik dan tenaga kependidikan di lingkup SMA Negeri 12 bagian Barat yang saya hormati. Pertama-tama seperti biasanya untuk menandakan puji dan syukur, maka pada sepantasnya kita sebagai manusia yang diciptakan, maka tak henti-hentinya kita menaikkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana atas penyertaan cinta dan kasih-Nya sehingga di pagi hari yang cerah ini betul dipertemukan dengan tamu yang istimewa, yang luar biasa, yaitu fasilitator sekolah penggerak angkatan kedua dan juga angkatan pertama tentunya. Bapak Ibu, dengan kehadiran Bapak fasilitator di sekolah kami, maka apa yang selama ini kita agendakan boleh berlangsung di hari ini, dan akan kita mengikuti proses demi proses rangkaian kegiatan kunjungan lapangan untuk melengkapi seluruh program yang sudah dijadwalkan. Nah, tentunya pada kesempatan ini saya tidak perlu berbicara banyak, karena ini yang Bapak fasilitator ini sebetulnya master, jadi tidak perlu. Kalau di pembalap itu dia dokter, jadi tidak perlu kita berbicara banyak, dan nantinya ditegur oleh beliau. Karena kan kalau saya bicara salah, nanti ditegur. Oleh sebab itu kita perkenalkan beliau, bahwa beliau ini adalah selain fasilitator sekolah penggerak, juga mempunyai profesi sebagai dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FSD Pati. Namun beliau juga adalah salah satu orang penting di Maluku, yaitu Ketua IGI Wilayah Maluku, Ikatan Guru Indonesia. Nah, dan beliau aktif di berbagai macam LSM, organisasi-organisasi, dan juga beliau ini akses di berbagai macam media sosial. Beliau YouTuber, konten kreator, jadi sehingga kegiatan demi kegiatan yang beliau lakukan itu terupdate dan dapat kita saksikan di berbagai media. Oleh sebab itu, beliau ini juga pakar IT dan dipakai sebagai tim penilai Kementerian Pendidikan, Ristek dan Teknologi untuk menilai program kementerian yang saat ini berlangsung, yaitu menilai kepala sekolah dalam rangka mengikuti kegiatan kepala sekolah inovatif dan dedikatif, dan juga guru inovatif dan guru dedikatif. Beliau adalah salah satu tim penilai dari unsur dosen. Oleh sebab itu, karena kebetulan juga saya ikut program itu, jadi ini Dewan Juri datang untuk menilai secara langsung peserta yang ada ikut dalam program kementerian itu. Yang satunya Ibu Guru, Ibu Nur Insan yang Romisi, mengikuti dari spesifik guru. Nah, Bapak Ibu, tidak berbicara banyak, namun kita sudah sempat bilang ke Bapak Ibu bahwa apa yang beliau sampaikan di hari ini tolong kita simak secara bersama-sama. Dan yang terpenting adalah yang pernah kita sampaikan buat Bapak Ibu juga, bahwa ada hal yang di luar daripada fokus kita, yaitu kunjungan lapangan yang diminta untuk mengajarkan, menyampaikan itu kepada Bapak Ibu. Namun tadi malam kita sudah datang ke sini dan mengecek kekuatan jaringan wifi-nya,
Ternyata, tapi hari ini nanti kita coba lagi Pak. Sepanjang itu belum Bapak berlalu dari sini, maka kita minta kesediaan Bapak untuk kita coba lagi di setelah ini. Jadi dengan demikian, maka ada waktu yang disisipkan untuk kegiatan itu. Mungkin kita beralih ke ruang lab atau tetap di sini. Nanti setelah kunjungan lapangan selesai baru kita akan lakukan. Lalu Bapak Ibu dan sebagai laporan bahwa di sini jumlah tenaga pendidikan semuanya berjumlah 24 orang. Yang ASN itu ada 11 orang, P3K 2 orang, dan yang sisanya itu tenaga honor sekolah. Oleh sebab itu, ya betul. Oleh sebab itu guru berapa ya? 19, guru 19. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang sudah di meja ini Bapak sengaja dibuatkan papan nama sehingga tidak ada lagi kita dalam sisi perkenalan karena Bapak sudah melihat mereka punya nama dan atau pelajaran yang diambil. Demikian apa yang kita sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Mohon izin untuk Bapak memberikan semua hal yang bermanfaat untuk kita demi pengembangan pendidikan dan tentunya mutu di Semangat Pelajaran Bagian Barat sebagai sekolah penggerak. Dan harapan kami semoga ke depan di akhir penilaian PSP ini kami Semangat Pelajaran Bagian Barat bisa diakomodir sebagai salah satu sekolah penggerak yang memang ditetapkan oleh Kementerian. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan salam sejahtera. Berikutnya, agenda yang keempat, kita akan menyaksikan suguhan dari peserta didik berupa tarian abata-bata dari Swasula. Tarian ini, Bapak Fasilitator, ini merupakan salah satu tarian yang dilakukan peserta didik ACF dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan temanya yaitu kearifan lokal. Mari kita saksikan. Menendung tahu hati seloi cinta yang gila karena pisloya dia nak daki dan buat beli asoya masih awaki. Karena gulaka karena umuya ani bini awal dari goa bumena goa wale sekarang rindu bisa situ goa bumena goa wale sekarang rindu bisa situ.
Koneksi Bluetooth dihentikan. Kegiatan acara pembukaan ini akan ditutup dengan doa. Kami minta kesediaan Bapak Ketua Komite untuk menutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wal maghfiratan ba'da al maut. Allahumma qul alaina bis sakratil maut wan najata minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah acara pembukaan kegiatan kunjungan lapangan program Sekolah Penggerak Angkatan Kedua. Selanjutnya kita beralih ke sesi foto bersama. Setelah sesi foto bersama, kita akan mengikuti kegiatan lanjutan yang berhubungan dengan kunjungan lapangan. Bapak Ibu dipersilakan maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini kita bertemu tempat yang bersahaja ini, meskipun tempatnya sederhana atau kecil, tapi luar biasa. Pak Kepala Sekolah mampu menyiapkan seluruh perangkat dukungan sekolah penggerak yang luar biasa ini bagi saya pribadi yang bukan lagi siapa-siapa bagi beliau. Sudah berkomunikasi sejak beberapa pertemuan lalu, ini sebuah apresiasi yang cukup besar. Oleh karena itu, mari kita berikan aplaus untuk luar biasa yang tentu tidak hanya bisa didengar kiprahnya di luar, tapi
Ini terbukti ya bahwa apa juga yang sudah saya review lewat beberapa kiriman video dan eksplorasi yang diceritakan, yang disajikan dalam SIM PKB, laporan progres penguatan proyek profil pelajar Pancasila dalam program sekolah penggerak berjalan maksimal. Yang kedua, saya mengucap terima kasih Pak, ini Pak Komite Sekolah, selain teman-teman Komite Pembelajaran yang mungkin di berbagai waktu yang lalu telah berinteraksi dengan kami, telah merefleksikan beberapa capaian-capaian atau target-target yang sudah diceritakan dari beberapa produk, dan hari ini kita juga melihat hasilnya. Proyek tampilkan dari peserta didik ini merupakan capaian yang luar biasa ya. Tetapi tentu ini karena kita terus-menerus harus bercermin seperti kita biasanya. Meskipun kita sudah cantik, meskipun kita sudah bagus ya, tapi toh kenapa tiap hari kita harus tetap bercermin? Karena waktu itu berubah, karena hari berganti dan perubahan itu setiap hari. Maka meskipun kita sudah maksimal, tetap kita harus bercermin. Bercermin itu dalam kurikulum dikatakan refleksi. Maka refleksi itu kita tidak bisa merefleksikan diri sendiri, karena membutuhkan orang lain. Kalau kita bercermin itu membutuhkan apa? Kaca untuk menerjemahkan postur kita. Kita tidak bisa bilang kita lebih bagus, kita lebih cantik tanpa harus melihat pandangan dari orang lain. Tapi tidak cukup hanya untuk sendiri. Butuh masukan, butuh kritikan, butuh interaksi yang luas. Meskipun kita tahu bahwa yang tampil di cermin itu adalah postur kita sebenarnya, tapi kalau orang hening sejenak itu pasti ada yang aneh, karena tampilan di kaca itu sebenarnya tidak seperti aslinya. Kenapa? Karena kiri dibaca kanan. Jadi sebenarnya kalau kita bercermin itu pandangannya berbeda dengan orang ketika melihat kita secara asli. Kalau teman-teman di fisika pasti paham, cahaya yang datang dengan yang balik itu berbeda. Kalau wajah kanan kita yang ditampilkan di sana akan berbalik, lalu kita merefleksikan, oh itulah wajah kita, padahal bukan yang itu. Yang benar itu yang dilihat oleh orang, bukan yang tampil di kaca. Mestinya begitu. Nanti Bapak Ibu sadar itu kalau cuma lihat cuma di kaca. Kalau di kaca itu bukan yang sebenarnya. Yang sebenarnya itu yang dilihat oleh orang. Karena kaca itu hanya tampil sebagai 2 dimensi, 3 dimensi maksimal, tapi itu bukan. Oke, saya merefleksikan karena itulah aktivitas yang kita lakukan setiap hari. Kembali ke program sekolah penggerak, tentu tidak ada sekolah yang sempurna, tidak ada pribadi yang sempurna, tidak ada program yang sempurna. Maka kesempurnaan itu hanya pemilik yang sempurna. Nah, kita di sini adalah bagaimana melihat capaian-capaian program, tangga demi tangga, tahap demi tahap. Saya diberikan amanah oleh program ini dari Balai Guru Penggerak, sebelumnya di Kementerian Pendidikan lewat LP2KFPS, Lembaga Peningkatan Mutu Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah. Dulu namanya PMPTK Kemdikbud ya, yang kemudian setelah berbentuknya Balai Guru Penggerak, dulu kita ada label khusus tapi terlalu nyentrik ya. Dulu namanya pelatih ahli pakai semua. Tapi karena terlalu melangit gitu, akhirnya kita bukan pelatih ahli. Ini tidak sama seperti yang Pak Kepala Sekolah tadi bilang. Kalau ahli itu berarti ada ahlinya. Kita ini bukan ahlinya, kita lebih ke memfasilitasi. Akhirnya
kita diganti namanya menjadi fasilitator. Angkatan pertama, saya angkatan pertama dulu masih namanya pelatih ahli. Sekarang di angkatan kedua tuh namanya berganti menjadi fasilitator. Apa bedanya pelatih ahli dan fasilitator? Kami yang datang ini bukan ahlinya para ahli, bukan yang paling tahu segalanya, tidak seperti yang diceritakan Pak Kepala Sekolah. Ya, jadi bukan yang paling tahu. Tapi kami datang untuk membantu Bapak Ibu, sama Pak Kepala Sekolah, didukung dengan teman-teman komite sekolah, kemudian dengan komite pembelajaran, itu berusaha memfasilitasi Bapak Ibu menemukan solusi dari berbagai kendala-kendala atau tantangan-tantangan yang terjadi di sekolah. Jadi ini kita akan coba diskusi bersama-sama bagaimana keluar dari masalah-masalah itu. Hal utama yang akan kita coba bawa keluar adalah yang merupakan substansi dari program sekolah penggerak. Yang pertama itu ada implementasi kurikulum merdeka. Jadi masih disebut di luar namanya kurikulum merdeka belajar. Sekali lagi nanti kita seragamkan bahwa yang namanya kurikulum yang baru ini namanya kurikulum merdeka, bukan kurikulum merdeka belajar. Kurikulum merdeka bukan kurikulum merdeka belajar. Nanti kok kedengarannya merdeka belajar, filosofinya merdeka belajar, filosofi merdeka belajar. Nanti kita sambil jalan pasti paham apa yang maksudnya merdeka belajar, apa namanya kurikulum merdeka. Sekali lagi kita ingin melihat perkembangan capaian sampai dengan tahun kedua ini, maksud tahun kedua ya, tentang pelaksanaan atau implementasi kurikulum merdeka dengan berbagai perangkat-perangkat dukungannya, termasuk yang hari ini sedang terpantau di platform Merdeka Belajar. Jadi kalau Bapak Ibu hanya bercerita saja, hanya menyampaikan saja, mungkin benar secara konsep, mungkin benar secara penyampaian, tapi seluruhnya teman-teman yang komite pembelajaran ini pasti paham bahwa dukungan utama dari sekolah penggerak itu adalah dukungan berbasis data. Jadi bukan yang ditulis tapi yang sudah dikerjakan. Jadi kami sangat percaya meskipun banyak hambatan di tahun pertama, karena apapun yang terjadi, angkatan pertama dan angkatan kedua itu keluhannya selalu sama bahwa kita harus banyak menyesuaikan diri ketika tahun pertama berjalan. Misalnya apa itu kurikulum merdeka dan segala macam tantangan di penerapan di sekolah. Belum lagi kami sangat paham, Bapak Ibu jangan khawatir, jangankan kurikulum merdeka, K13 saja itu punya tantangan tersendiri dan tidak selesai sebelum kurikulum merdeka dilaksanakan. K13 punya masalah, kurikulum punya masalah, termasuk guru itu punya masalah. Kapan itu masalah-masalah itu selesai? Kalau kita sudah mati, Bang. Jadi selama ada guru, selama ada siswa, selalu pasti ada masalah. Jadi jangan khawatir, jangan hindari masalah. Masalah itu harus terus dibawa sampai mati. Kapan selesai? Kalau sudah mati. Implementasi kurikulum merdeka, tahapan yang harus kami lihat capaiannya. Sudah sampai di mana jalannya, kemudian menghasilkan apa? Menghasilkan ini sesuatu yang bisa ditunjukkan. Tadi salah satunya contoh ya, proyek yang bisa ditampilkan. Kalau kurikulum itu mungkin sudah dilaksanakan di kelas, teridentifikasi lewat beberapa dokumen, kemudian proyeknya itulah yang akan kami lihat, terutama selama ini sudah menjalankan beberapa topik atau subtemanya seperti apa. Ya paling tidak yang tadi tampil, saya juga merekam, mendokumentasi. Jadi saya juga minta dukungan dari dokumentasi yang lain dari sekolah. Kemudian selain proyek P5 itu, kami akan memantau tentang komunitas belajar. Ya, laporan awal dari kami tentang progres komunitas belajar yang belum berjalan maksimal, bagian dari tanggung jawab
sekolah, dan izinkan saya Pak Kepsek dan teman-teman guru yang lain ini ingin memaksimalkan kembali komunitas belajar, karena ini masuk tahun kedua belum terkendala dengan situasi yang ada di sini. Kami sangat paham kenapa ini terjadi. Hambatannya mungkin salah satunya adalah sinyal internet yang tidak memadai, tetapi beberapa pengalaman teman-teman yang datang ke sini, kalau Facebook dan lainnya lancar, mestinya komunitas belajarnya lancar karena berbasis PMM, ada internetnya juga. Jadi kalau WA lancar, Facebook lancar, TikTok lancar, kenapa komunitas belajar tidak lancar? Padahal aksesnya sama. Beberapa kendala lain kita sudah coba identifikasi, di beberapa jam-jam mungkin tidak bisa maksimal, tapi karena sekali lagi ini berbasis platform digital, jadi mereka itu memantau sejauh mana perkembangan yang ada di aplikasi digital mereka. Meskipun ini kritik juga bagi kami ke penyelenggara, pemegang tanggung jawab PSB, bahwa tidak seluruhnya komunitas belajar itu harus online. Ini sudah mulai dirubah pakai, nanti ada perubahan regulasi bahwa komunitas belajar itu tidak saja harus menunggu webinar online, tetapi dokumentasi yang terjadi, interaksi komunitas yang ada di sekolah, itulah yang kemudian didokumentasikan dan diupload. Kapan waktunya diupload, menunggu jaringan masing. Itu sudah berjalan di program penguatan PSP, tetapi ada satu lagi namanya Awan Penggerak. Awan Penggerak ini sama dengan sekolah penggerak, tetapi Awan Penggerak ini adalah penyediaan PMM yang offline. Jadi mungkin kita bicarakan bagian dari tantangan di sini juga, yang misalnya kalau bagaimana sinyal di sini tidak maksimal, apakah sekolah penggerak ini harus ditambahi dengan aplikasi Awan Penggerak atau tidak? Itu program juga dari BGP, tapi hanya untuk daerah 3T. Jadi sama dengan PMM yang kita akses online, tapi yang Awan Penggerak ini software PMM-nya offline. Kapan waktunya dilepas ke cloud, ke awan, itu misalnya seminggu sekali ketika misalnya ada angkutan ke tempat yang lebih sinyalnya maksimal, dia di bawah saja, nanti dia akan otomatis upload. Seperti pengiriman paket tapi hanya mengantarkan ke sinyal maksimal, nanti dia terupload. Jadi tetap jalan saja di drive, kemudian dibawa ke sinyalnya maksimal, kemudian terupload. Itu mungkin yang salah satu solusi yang ini bukan pasti ya, nanti kita diskusikan dengan BGP. Yang jelas saya selalu bilang pakai, tenang, ini semua pasti ada solusi. Hanya saja kita tetap harus berefleksi apapun yang terjadi. Kita harus bercermin apapun yang terjadi. Karena cermin itu adalah cerminan kita setiap hari yang mau tidak mau, suka tidak suka, tetap harus bercermin. Oke, itu yang kedua tentang komunitas belajar. Apa fungsi dari komunitas belajar ini adalah sebab guru itu tidak bisa sakti sendiri. Guru itu tidak bisa seperti cerita Hollywood Superman. Ya, Superman itu ya bikin perangkat sendiri, mengajar sendiri, bikin asesmen sendiri, nulis rapot sendiri. Itu ternyata tidak bisa, Pak. Maka Bapak Ibu kalau pernah kuliah, dosen pun itu pasti ada yang bantu, namanya asisten dosen. Nah, ini konsep baru di guru itu. Saya bilang ke teman-teman yang sering kita workshop itu, pemerintah ini tidak adil sebenarnya. Ini diskusi lepas. ASN berapa orang? Yang ASN 9. Yang non ASN yang mana? Oh, berarti di sana. Oke, ini terdeteksi lah. Minta maaf kayak non ASN. Kita bicara nih yang ASN ini. Pemerintah tidak adil. Misalnya gaji guru kita itu disuruh kerja berapa jam sih? 8 jam. Berapa jam? Lebih. Berapa jam? Ya? Berapa jam kalau guru? Oke. 24 jam. Berapa jam? Satu hari berapa jam? 24. 24 jam. Satu minggu 21 hari. 8 jam kerja, Pak. 8 jam.
Oke, katakanlah 10 lah kalau lebih 10 jam. 10 jam, apa benar gaji itu untuk bayar 10 jam itu? Ini diskusi singkat ya. Ini di luar konsep yang kita pahami. Sehingga saya itu ingin membongkar beberapa miskonsepsi yang terjadi. Karena apakah benar 24 jam yang dalam tupoksi kita sebagai guru itu, ya kalau saya kan pokoknya 24 jam itu ya, dengan apresiasi gaji seperti itu terlalu murah ya. Karena misalnya guru, Bapak Ibu tahu tugasnya, tugas pokoknya sih tahu, ngajar apa lagi? Iya, bikin perangkat apa lagi? Nyanyi itu dibayar tidak? Hah? Nyanyi itu dibayar tidak? Nyanyi jalan-jalan itu dibayar tidak? Harus dibayar. Tapi pemerintah itu hanya membayar 2, pedagogik dan profesional. Kompetensi guru ada? Itu masalah. Kita terima saja sebagai rakyat dan guru. Jadi tugas guru itu ada pedagogiknya, ilmu mendidiknya itu kan kita kuasai. Katakan Bapak Ibu semua kuasai. Tugas profesionalnya Bapak Ibu kuasai. Kadang katakanlah dibayar gitu. Tupoksi dengan profesional JP, jam pelajaran dan sebagainya. Ada satu lagi yang harus dibayar oleh pemerintah, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, yang saya tidak tahu dibayar pakai apa ya. Gratis ya, tidak dibayar. Jadi ya kami sangat pahami kalau Bapak Ibu ya tidak maksimal karena menganggap mereka tidak bayar gitu. Jadi hanya jalannya 2. Tapi dengan demikian Bapak Ibu tidak bisa kendor bahwa ini kan kita cuma dibayar 2 ini. Kalau dia datang kita hanya dibayar 2, 2-nya tidak dibayar. Kepala sekolah pusing juga Pak. Kepala sekolah harus cari yang 2 itu bayarnya dari mana. Jadi karena kita tuh banyak tuntutannya banyak, guru harus ini, harus itu, harus, akhirnya terakhir itu guru harus punya paket data, paket sek. Padahal undang-undang tidak ada guru harus punya paket data kan? Tapi guru harus punya internet. Itu bingungnya. Tapi saya sangat bersyukur dapat informasi yang lebih dan banyak di sekolah ini bahwa semua guru bisa mengakses internet meskipun terbatas. Ada akses internet wifi gratis dan sebagainya. Itu yang sebenarnya di awal sekolah penggerak itu, jika sekolah penggerak itu berani mendaftar dan sudah terdeteksi bereksplorasi dengan program sekolah penggerak, karena sekolah penggerak itu berbasis data online digital, maka seluruh aktivitas yang ada di sekolah penggerak ini, Bapak Ibu suka tidak suka, senang tidak senang, harus terdokumentasi secara digital. Itu kuncinya Bapak Ibu. Jadi tidak seperti nanti di K13, Pak ini perangkat saya Pak ini. Oh tidak bisa begitu. Perangkat Bapak Ibu itu bukan hanya yang dicetak itu, tapi yang terdokumentasi secara digital di mana? PMM. Platform Merdeka Mengajar. Jadi ini banyak yang juga, mudah-mudahan nanti kita bisa curhat ya Bapak Ibu, jangan sungkan nanti ada apa kepala sekolah. Saya datang itu bukan ingin menghukumi, bukan, ingin membantu Bapak Ibu sudah sampai di mana itu aktivitas di PMM. Karena di PMM itu kalau tidak bisa bikin perangkat, ada perangkat yang sudah jadi tinggal dipakai. Kalau tidak ada buku yang sudah jadi tinggal dipakai. Kalau tidak ada sumber belajar, ada sumber yang gratis itu bisa dipakai. Dan itu di sekolah penggerak boleh digunakan. Kalau misalnya di tahun pertama kemarin sama sekali tidak tahu bagaimana menyusun, pakai yang sudah ada. Mudah-mudahan informasi ini disampaikan di pendampingan pertama. Tapi kalau belum, oke lah. Siapa yang bilang itu? Saya bilang. Kami sudah mengajukan ini di angkatan pertama. Jadi silahkan menggunakan yang penting apa? Jangan karena alasan tidak ada perangkat tidak ngajar. Gitu.
Sebaliknya begitu, karena ketika bergabung di sekolah penggerak di fase E, semuanya harus mengajar dengan perangkat yang ada di dalam IPM. Kemudian, Pak, berarti ini seupgrade pelatihan bikin RPP, jadi bagaimana nih kalau membuatnya? Kita sampai hari ini belum tahu. Kita dapat kemarin dari teman-teman komite sekolah yang mendampingi paket ketika workshop ya, beberapa kali di BGP. Kami juga tahu bahwa ini banyak hambatan, kendala dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita selesaikan hari ini. Karena yang kami terima itu adalah bagaimana menyusun pembelajaran, menyusun rencana pembelajaran, dan itu tidak tersedia akses informasi yang untuk berdiskusi. Sehingga paket memberi pesan khusus ke saya, mungkin kita tidak bisa bicara banyak, kita harus praktik ya. Tapi itu bagian dari notifikasi yang harus saya ingat terus bahwa Ibu ini kan bukan baru di sekolah penggerak. Tentu saya juga tidak datang harus menuntun terlalu banyak. Kita harus mulai dari hambatan saja. Bapak Ibu, hambatannya selama ini di mana? Kita mulai dari sana. Karena tidak mungkin Bapak Ibu baru belajar mengajar kan hari ini. Ya, dari sanalah kita mulai. Kalau mau merancang pembelajaran belum maksimal, nah yang mananya yang belum maksimal? Karena tidak mungkin semuanya tidak maksimal. Pasti hanya ada 1-2 saja yang harus kita selesaikan. Nah dengan demikian kita manfaatkan waktu. Ini waktu kita singkat pakai. Yang kita akan selesaikan hari ini adalah bagaimana teman-teman mampu merefleksikan kurikulum satuan pendidikan, dalam hal ini menyusun modul. Ya, itu mungkin yang paling penting. Kemudian modul proyek dan hambatan apa dalam proyek itu. Kemudian di fase E ya, fase E. Kemudian fase F-nya apakah masih sama dengan tahun yang lalu? Yang mengajar teman-teman fase F masih samakah dengan tahun yang pertama tahun lalu? Maksudnya masih sama hambatannya atau ada perubahan? Atau sudah paham? Atau masih kendala apa yang harus disiapkan, masih kendala? Kemudian berikutnya adalah bagaimana Bapak Ibu menyusun asesmen pembelajaran. Asesmen itu asesmen di awalnya, kemudian proses dan asesmen hasil pembelajaran. Setelah itu Bapak Ibu bisa ceritakan sampling ke kami, kemudian kita mulai dari sana mungkin. Gitu ya pakai. Yang jelas saya harus butuh feedback dulu. Boleh kita pakai soal klinik? Boleh. Oh. Bapak Ibu jangan khawatir, saya tugas ini nanti 2 tahun. Jadi bukan datang kali ini, jadi pasti saya harus dampingi dan saya berjanji ke paket, izinkan saya sedikit membantu, tidak maksimal, tapi sedikit membantu supaya ini juga bukan hanya tugas Pak Kepsek,